Bapak Ibu, pada bulan April tahun 2020, Pusat Studi Kekristenan Global merilis satu data yang menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk dunia, 31,2% beragama Kristen. Dari seluruh penduduk dunia, 31,2% itu dikatakan beragama Kristen. Dan ini adalah urutan pertama dari perbandingan umat beragama di seluruh dunia. Orang Kristen menempati urutan terbanyak. Secara jumlah, orang Kristen paling banyak di seluruh dunia ini. Dan urutan yang kedua adalah agama dan kepercayaan yang lainnya, diikuti oleh agama kepercayaan yang lainnya. Urutan yang kedua perbedaannya 10%. Jadi kalau Kristen 31,2%, yang nomor 2 adalah 21%. Jadi bukan jumlah yang sedikit perbedaan 10% itu. Setelah ketika dikatakan orang Kristen adalah orang umat beragama yang paling banyak di seluruh dunia, saudara, apa yang saudara rasakan dari data itu? Kita bukan minoritas di dunia ini. Kita mayoritas, 31,2%. Saudara, apakah saudara bangga dengan data tadi? Jumlah orang Kristen terbanyak di seluruh dunia. Saudara, tentu saya nggak bisa melarang kalau saudara merasa bangga. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merasa sedih, merasa miris, merasa gemas, bahkan kalau perlu merasa marah. Kenapa? Setelah kalau jumlah orang Kristen paling banyak, pertanyaannya kenapa kekristenan tidak ada dampak? Kalau di seluruh dunia ini jumlah orang Kristen itu terbanyak nomor 1, tetapi kenapa nggak ada dampaknya? Nggak ada pengaruhnya di dalam pergumulan dunia ini. Seolah-olah tidak ada andilnya orang-orang Kristen itu di dalam dunia. Data tadi harusnya membuat kita merasa miris. Kalau kita paling banyak, apakah kita menimbulkan satu dampak yang berarti di dalam dunia ini? Saudara, data-data tadi harusnya membuat kita juga merasa terdorong untuk memeriksa hidup kita sebagai orang Kristen. Sudahkah saya menjadi orang Kristen yang berbuah? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah saya menjadi orang Kristen yang berbuah? Karena orang Kristen yang berbuah tidak ditentukan oleh seberapa lama dia menjadi Kristen. Pertanyaan ini yang mau kita renungkan pagi hari ini. Sudahkah aku menjadi orang Kristen yang berbuah? Matius pasal 21 dimulai dengan kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Pasal 21 ayat 1 ya. Yesus masuk ke Yerusalem. Saudara, Yerusalem adalah kota yang penting bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena terdapat bait Allah yang menjadi pusat ibadah orang-orang Yahudi. 3 kali dalam 1 tahun orang-orang Yahudi dari berbagai daerah dari luar kota Yerusalem berkumpul ke sana untuk merayakan 3 hari raya besar, Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Mereka datang berbondong-bondong berkumpul di kota itu untuk merayakan hari raya ini. Ketika kita melihat bahwa Yerusalem adalah kota yang penting untuk ibadah orang Yahudi, maka kita mungkin membayangkan bahwa di Yerusalem itu, di kota pusat ibadahnya orang Yahudi itu, suasananya akan khusyuk begitu ya. Di bait Allah itu khusyuk, orang pada ibadah, orang-orang di sana punya kerohanian yang bagus karena di situ kan pusat ibadahnya orang Yahudi. Tetapi apa yang Yesus temui ketika dia masuk ke Yerusalem tidak seperti itu. Setelah di pasal 21, setelah kisah Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem, perikop berikutnya berbicara tentang Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, kenapa bait Allah disucikan? Karena bait Allah, tempat di mana orang harusnya bisa beribadah kepada Tuhan dengan tenang, dengan khusyuk. Justru di bait Allah itu dipenuhi oleh para pedagang.
Ada banyak orang yang memakai tempat itu, waktu itu untuk mencari keuntungan dengan gila-gilaan. Demikian juga di bait Allah itu yang harusnya menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Justru di tempat itu terjadi diskriminasi sosial. Pembedaan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, pembedaan kelas, pembedaan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Di Yerusalem juga di mana harusnya menjadi pusat ibadah, pusat penyembahan yang seharusnya orang-orang ke sana punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Justru di Yerusalem itu juga perikop-perikop berikutnya kita lihat Tuhan Yesus berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi yang menolak kuasa Yesus yang adalah Allah sendiri. Umat Allah harusnya kan punya relasi yang dekat dengan Allah. Umat Allah harusnya punya hubungan yang intim dengan Allah. Tetapi di dalam perikop ini diperlihatkan justru orang Yahudi yang bangga dengan status mereka sebagai umat Allah itu. Justru mereka menolak Allah. Justru mereka menolak Yesus yang adalah Allah sendiri. Setelah hal ini menjadi satu hal yang miris. Karena Yerusalem pusat ibadah orang Yahudi. Tempat di mana harusnya kerohanian itu bagus, tempat di mana seharusnya orang bisa beribadah dengan baik, justru di sana Allah tidak mendapati hal itu. Dan perikop yang kita baca ayat 33 sampai 46 secara khusus menyorot kegagalan para pemimpin agama Yahudi di dalam memenuhi panggilan Allah kepada mereka, yaitu untuk menghasilkan buah. Kenapa mereka dianggap belum menghasilkan buah? Bukankah para pemimpin agama Yahudi ini sangat rajin melakukan ritual keagamaan mereka? Bukankah orang-orang ini sangat rajin berpuasa, berdoa, memberikan persembahan, mempelajari hukum Taurat dan sebagainya? Betul bahwa orang-orang ini rajin melakukan semua itu. Tetapi ketika Yesus menegur mereka, ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, mereka didapati Yesus kurang sesuatu, yaitu mereka tidak menghasilkan buah. Di dalam perumpamaan ini, para pemimpin agama Yahudi diumpamakan seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang pertama itu, yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk mereka mengolah kebun anggur itu. Tetapi ketika waktu panen tiba, Tuhan tagih hasilnya, Tuhan minta buahnya, mereka nggak mau kasih. Tuhan utus hamba-hambanya, para nabi, untuk menegur mereka, tetapi mereka bunuh nabi-nabi itu. Tuhan utus lebih banyak nabi lagi, tetapi mereka matikan juga nabi-nabi itu. Yang ketiga, Tuhan utus anaknya. Perumpamaan ini juga menubuatkan kematian Yesus. Dan mereka, para penggarap itu, membunuh anak sang pemilik kebun anggur itu. Fakta bahwa Yesus menyorot para pemimpin Yahudi yang tidak menghasilkan buah memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan memperhitungkan hasil. Tuhan memperhitungkan buah di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya yang kita mau renungkan, sudahkah hidupmu berbuah? Sudahkah engkau menghasilkan buah kerajaan Allah itu di dalam kehidupan? Apa yang diharapkan Allah dari umatnya? Buah seperti apa yang Allah harapkan dari umatnya? Di ayat yang ke-43 dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Seperti apa buah kerajaan Allah itu? Injil Matius banyak menggunakan istilah kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaanmu, kerajaannya. Kerajaan Allah berarti satu situasi di mana pemerintahan Allah itu nyata di tengah-tengah dunia itu. Pemerintahan Allah yang adil, pemerintahan Allah yang benar, pemerintahan Allah yang kudus, pemerintahan Allah yang diwarnai dengan kemurahan itu hadir nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan ini bukan bicara tentang akhir zaman nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali itu terjadi. Tetapi ini berbicara tentang hari ini, dunia kita hari ini, hidup kita hari ini. Di mana kerajaan Allah itu bisa hadir nyata di muka bumi ketika setiap kita anggota kerajaannya yang sudah menerima penebusannya, hidup menyatakan kasihnya, hidup menyatakan kekudusannya,
Hidup menyatakan kebenaran dan keadilannya. Ketika kita hidup menyatakan kemurahan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Pada waktu itulah kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Pada waktu itulah kita sedang menghasilkan buah kerajaan yang Allah mau untuk kita hasilkan dalam kehidupan kita. So, mari kita mengevaluasi diri kita, sudahkah kita menghasilkan buah kerajaan itu? So, beberapa orang Kristen akan menjawab pertanyaan seperti ini dengan mengatakan, ya saya masih dalam proses lah. Saya masih dalam proses menuju ke sana. Saya masih dalam proses menghasilkan buah itu. So, walaupun kelihatannya jawaban ini benar, tetapi kita perlu berhati-hati dan perlu sungguh-sungguh minta Roh Kudus menerangi pemikiran itu. Karena bisa jadi tanpa sadar, ketika kita menjawab pertanyaan sudahkah kamu berbuah, lalu kita jawab dengan ya saya masih berproses lah. Bisa jadi jawaban itu kita berikan untuk menutupi perasaan bersalah kita. Karena jauh di dalam hati kita tahu, aku belum menghasilkan buah. Aku belum menghasilkan buah kerajaan yang Tuhan harapkan. Aku harus jawab apa? Ya bilang aja lah masih diproses. Mungkin ada juga yang berkata, aku sudah ikut pelayanan kok. Aku guru sekolah minggu, aku pengurus, aku penatua, aku rohaniwan. Aku pasti sudah menghasilkan buah dong. Sekalipun benar bahwa pelayanan adalah bukti dari buah kerajaan Allah, tetapi tidak semua pelayan melayani sebagai anggota kerajaan itu. Bulan Maret tahun ini cukup menghebohkan di Surabaya karena terbongkar tindak kejahatan seorang rohaniwan yang melakukan pelecehan seksual kepada anak selama 6 tahun. Selama 6 tahun terbongkar. Terbongkarnya ketika anak itu sudah besar, dia mau menikah, keluarganya nggak tahu. Dan ketika dalam persiapan pernikahan itu keluarganya mengatakan nanti pendeta ini ya yang berkati kamu. Jadi ketika anak itu mendengar nama pendeta itu langsung dia stres, langsung dia depresi dikatakan. Dia teringat pelecehan yang dilakukan oleh si pendeta itu. Baru terbongkar. Seorang yang melayani belum tentu memiliki buah kerajaan Allah. Orang yang melayani belum tentu melayani dengan hati yang penuh kasih. Orang yang melayani belum tentu melayani dengan kemurahan. Orang yang melayani belum tentu melayani dengan kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetapi orang yang sudah menghasilkan buah kerajaan Allah, orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengasihi Allah dan sesama, orang yang sudah menghasilkan buah kerajaan Allah itu, maka dia akan melayani di dalam kekudusan. Dia akan melayani di dalam kasih. Dia akan melayani di dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan melayani di dalam sukacita dan kesetiaan. Kalau kau mengatakan aku sudah melayani, aku sudah menghasilkan buah, bukan pelayanan itu yang menentukan buah. Tetapi karena kita sudah berbuah, maka kita mau melayani. Ada seorang yang bernama D.L. Moody. Dia lahir dari keluarga miskin. Dan ketika dalam masa pertumbuhannya, dia bertekad, aku mau jadi orang kaya. Dia kata. Maka ketika dia sudah mulai memasuki usia remaja, dia keluar dari rumah. Dia bekerja dengan salah seorang anggota keluarga besarnya, pamannya, yang bekerja sebagai pengusaha pembuat sepatu. Dia bekerja di sana, dia belajar gimana caranya bikin sepatu, dia belajar gimana caranya menjual sepatu, dan impiannya belum berubah. Aku mau jadi orang kaya. Karena masa lalunya begitu miskin. Tetapi di tengah usahanya meraih impian itu, di tengah usahanya mau jadi orang kaya itu, dia tetap rajin di dalam beribadah, dan juga dia rajin melayani sekolah minggu. Tuhan memberikan kepada D.L. Moody ini hati yang mengasihi anak-anak. Sehingga sekalipun dikatakan dia sudah punya usahanya sendiri, dia sudah membuka usaha buat sepatu sendiri, dia harus menjual sampai ke negara bagian yang jauh dari tempat tinggalnya Chicago. Tapi dikatakan menjelang hari Minggu dia selalu
pulang balik supaya hari Minggunya dia bisa melayani anak-anak di sekolah minggu. Begitu cintanya dia sama anak-anak Tuhan. Begitu rindunya dia mengajar anak-anak ini kebenaran firman Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan memanggil Moody menjadi seorang misionaris. Saudara, jangan lupa orang ini punya impian mau jadi kaya. Dan kalau dia mau jadi kaya, dia nggak bisa jadi misionaris. Nggak ada misionaris yang kaya. Maka ketika dia menggumuli panggilannya, dengan taat, Moody meninggalkan impian. Dia buang impian masa lalunya untuk menjadi kaya. Dia memilih untuk memberitakan harta surgawi, yaitu berita Injil kepada banyak orang di seluruh dunia. So dia meninggalkan keinginannya, impiannya untuk mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan dia menaati panggilan Tuhan untuk memperkaya orang lain lewat berita Injil yang dia sebarkan. So D.L. Moody adalah salah satu contoh orang yang menghasilkan buah kerajaan Allah. Dan buah kerajaan Allah itu dia nyatakan di dalam ketaatannya akan panggilan Tuhan. Dia buang impian, dia taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, bukan bicara tentang menjadi misionaris, bukan bicara tentang berapa banyak orang yang dipertobatkan lewat khotbah-khotbah D.L. Moody. Tapi buah kerajaan Allah dalam kehidupannya bicara tentang ketaatannya dan kerelaannya untuk melepaskan impiannya demi memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih kepada orang lain. So, dalam kehidupan kita, buah kerajaan Allah bisa kita nyatakan ketika kita berinteraksi dengan pasangan kita. Menghargai dia, menghormati dia, menyatakan kasih kita kepada dia, setia kepada pasangan kita. Buah kerajaan Allah itu juga bisa kita nyatakan ketika kita mengasihi anak-anak kita. Memuji mereka, mendorong mereka ketika mereka lagi stres belajar online hari-hari ini. Sebuah kerajaan Allah itu kita nyatakan juga ketika kita menghormati orang tua kita. Sekalipun mereka punya keterbatasan, sekalipun mereka punya kelemahan. Sebuah kerajaan Allah itu juga bisa kita nyatakan ketika kita menghormati Allah yang kudus itu dengan tidak mencemarkan pikiran kita dengan pornografi. Tidak mencemarkan tubuh kita dengan makan yang rakus, dengan rokok, dengan narkoba. Buah kerajaan Allah itu kita nyatakan juga ketika kita tidak menerima atau memberi suap. Segala perbuatan kita yang membuat kasih Allah dinyatakan. Segala perbuatan kita yang membuat kekudusan Allah dirasakan. Segala perbuatan kita yang membuat kemurahan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah dirasakan oleh orang lain. Saudara, itulah buah kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Sudahkah saudara menghasilkan buah kerajaan Allah itu? Bagaimana kita supaya bisa menghasilkan buah itu dalam kehidupan kita? Ayat 33 memperlihatkan bahwa ada peran Allah, tetapi ada juga tanggung jawab si pekerja, si penggarap. Ayat 33 kita diperlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh si pemilik kebun anggur itu. Dikatakan dia membuka kebun anggur, dia menanam pagar di sekelilingnya, dia menggali lubang tempat memeras, dia mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Inilah yang Allah lakukan. Allah sudah mengerjakan bagiannya. Dia menyediakan, dia mempersiapkan kebun anggur itu supaya siap untuk dikerjakan. Dan kemudian dia memanggil orang untuk mengolah, untuk menggarap kebun anggur itu. Hari ini kitalah penggarap-penggarap yang lain itu. Ada dua babak di dalam perumpamaan ini. Ketika Allah bicara penggarap-penggarap kebun anggur yang lama itu adalah para pemimpin agama Yahudi yang tidak menghasilkan buah. Lalu kemudian di ayat yang
41 kata Tuhan pemilik kebun anggur itu, dia berkata ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, penggarap-penggarap yang lama itu. Ia akan membinasakan mereka dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Setelah penggarap-penggarap yang lain itu adalah saudara dan saya. Kita yang sudah ditebus Tuhan. Kita yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah lewat kematian Kristus. Jadi kitalah penggarap-penggarap yang baru itu. Penggarap-penggarap yang lain itu. Penggarap-penggarap yang menggantikan para penggarap lama yang gagal menghasilkan buah yang Allah harapkan. Setelah Allah sudah melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Setelah bagian kita adalah mengerjakan kebun anggur itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjalani proses pembentukan kita. Kita garis bawahi bagian ini. Menjalani proses pembentukan kita untuk menjadi makin serupa Kristus. Dengan cara menjadi murid Kristus. Setelah konsep murid di dalam budaya Yahudi bukan sekedar seorang yang belajar kepada seorang guru. Cuma mengisi pengetahuannya. Tetapi di dalam budaya Yahudi, seorang murid juga belajar untuk melakukan apa yang gurunya lakukan. Pergi kemana sang guru pergi. Mengerjakan apa yang sang guru kerjakan. Sudah itulah murid. Sehingga bicara tentang menjadi murid Kristus, maka kita bukan cuma perlu belajar tentang firman Tuhan mengisi otak kita. Tetapi kita juga perlu belajar bagaimana firman Tuhan itu menolong kita untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Mencintai apa yang Kristus cintai. Mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Setelah semua itu dimulai dengan menerima Kristus. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh penggarap-penggarap yang lama itu. Di dalam perumpamaan ini ketika sang tuan mengirim anaknya, penggarap-penggarap yang lama ini justru membunuh anak sang pemilik kebun anggur itu. So, bagaimana kita bisa belajar dari Kristus? So, disinilah peran gereja. Gereja yang sehat, salah satu cirinya adalah memperlengkapi jemaatnya untuk belajar mengenal Kristus dengan benar. Bukan cuma pengenalan yang jadi informasi, tetapi pengenalan yang mendorong kita untuk mengalami perubahan hidup. So, ketika kita mengenal bahwa Yesus adalah Allah, maka kita menghormati Dia dengan cara kita beribadah dengan serius. Itu pengenalan yang mengubah hidup. Ketika kita mengenal Dia adalah Allah yang kudus, maka kita mau meninggalkan segala hal-hal najis dalam kehidupan kita. Itu adalah pengenalan yang mengubah hidup. Ketika kita mengenal Dia sebagai pribadi yang penuh kasih, maka kita juga mau berbelas kasihan kepada orang lain. Kita mau mengampuni orang yang pernah melukai atau merugikan kita. Kita siap untuk mengulurkan tangan menolong orang, sekalipun mereka pernah merugikan kita. Itulah pengenalan yang mengubah kehidupan. So, dan itu adalah fungsi gereja, menolong jemaat mengenal Allah. Dan pengenalan itu mengubah hidup. Dan ciri jemaat yang masuk di dalam proses pembentukan tadi adalah mereka mau terlibat di dalam kegiatan gereja yang memperlengkapi dirinya untuk makin kenal Kristus. Tadi kata kunci pertama adalah ada proses pembentukan. Tugas gereja adalah menyediakan proses pembentukan itu. Dan bagian jemaat adalah terlibat di dalam proses pembentukan itu. Jadi kalau ditanya sudah berbuah belum? Lalu dijawab, ya saya masih dalam proses. Pertanyaan berikutnya adalah proses yang mana? Sudahkah saudara ikut membaca firman Tuhan? Ikut mempelajari firman Tuhan? Sudahkah saudara beribadah dengan sikap yang benar? Sudahkah saudara mengikuti apa yang disediakan oleh gereja untuk memperlengkapi kita? Makin kenal Tuhan dan makin diubah oleh pengenalan akan Tuhan yang baru itu. So, jangan sampai kita jawab, ya aku masih berproses. Tetapi kita nggak sungguh-sungguh terlibat di dalam proses itu. So, kalau kita jawab, ya aku masih berproses, tapi kita nggak terlibat dalam proses itu. So, berarti kita sekedar menutupi rasa bersalah kita. Karena kita benar-benar tahu belum menghasilkan buah. Dan kita nggak mau menghasilkan buah. Karena kita nggak mau terlibat di dalam proses itu. So, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan, ya aku masih dalam proses. Libatkan dirimu di dalam proses itu. Baca firman Tuhan. Beribadahlah dengan serius. Karena lewat itulah saat ini Tuhan menyediakan kesempatan
untuk dikenal oleh umat. So, kalau kita membandingkan situasi kegiatan gereja tahun lalu dengan hari ini, maka kesempatan itu berkurang, bukan? Kesempatan untuk mengenal Tuhan di dalam kegiatan gereja sudah berkurang. Kalau tadinya dalam satu minggu minimal kita bisa 3 kali datang, ibadah minggu, doa Rabu, kegiatan bagian begitu ya. Sekarang dalam satu minggu nggak ke gereja sama sekali, hanya mengikuti kegiatan via online yang terbatas. Sudah berkurang kesempatannya, dan kita tidak tahu apakah nanti masih ada kesempatan lagi. So, selama kesempatan itu masih ada, mari libatkan dirimu. Selama Allah masih memberikan kesempatan itu, saudara, jangan sia-siakan. Ya, kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan kita belajar. Tetapi jangan-jangan pengurangan kesempatan itu juga adalah satu teguran untuk kita yang selama ini menyia-nyiakan kesempatan belajar itu. Ada persekutuan doa, udahlah aku gak usah ikut, capek habis kerja. Ada kegiatan bagian, ya itulah Bu, itu mah buat yang lain aja lah, aku kan nggak cocok dengan kegiatan itu. Hingga akhirnya Tuhan tutup benar-benar gerejanya. Dikurangin kegiatannya sedemikian rupa. Masih nggak mau ikut. So, jangan sampai kesempatan itu Tuhan tutup benar-benar kalau kita tidak bisa mengenal Dia. Teguran Allah kepada para pemimpin agama Yahudi yang tidak menghasilkan buah adalah teguran yang serius. Karena ditutup di dalam ayat 41 itu, aku akan membinasakan orang-orang itu. Para pemimpin agama Yahudi yang tidak menghasilkan buah, Tuhan katakan, aku akan membinasakan mereka. Bukan cuma diganti, tapi dibinasakan. Sudah menjadi satu peringatan yang serius untuk kita dengarkan. So, Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang menghargai proses, tapi Dia juga mau supaya kita yang berproses itu menghasilkan buah. Tuhan memperhitungkan buah. Kita diproses seberapa lama kita jadi orang Kristen. Sudahkah kita makin punya kasih pada sesama? Apakah kita makin meninggalkan segala hal-hal najis dalam hidup kita? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Apakah kita makin setia dengan pasangan? Atau kita masih suka jajan dalam hati kita, dalam pikiran kita, atau bahkan secara nyata dengan orang lain? Apakah kita makin meninggalkan hal-hal yang Tuhan benci dan makin mencintai apa yang Tuhan cintai? So, dari situlah buah itu kelihatan. So, Tuhan memanggil kita untuk berbuah, dan Tuhan sungguh-sungguh menantikan buah itu. Karena lewat buah itulah dunia ini bisa merasakan kerajaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu dunia ini tidak membutuhkan orang Kristen yang makin bertambah jumlahnya. Tetapi yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah orang-orang Kristen yang setia belajar kepada Sang Guru melalui firman-Nya. Dan membiarkan firman Tuhan itu memimpin hidupnya, membentuk hidupnya, bahkan mengubah hidupnya. Dari seseorang yang jauh dari Tuhan, dari seseorang yang hidup semaunya, menjadi orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. So, ada seorang penulis buku bernama Michael Frost. Dia menulis satu buku berjudul Surprising the World, mengagetkan dunia. Di dalam buku itu dia mengatakan orang-orang Kristen harusnya menjalani satu kehidupan yang mengejutkan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ketika dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita menyatakan keadilan Allah. Ketika di dalam dunia ini mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita menjalani satu hidup yang penuh dengan kasih. Bukan berarti tidak adil. Tetap menyatakan keadilan, tetapi di sisi yang lain, kita juga menjaga kasih Allah itu dalam hidup kita. Setelah ketika kita menjalani kehidupan yang demikian, kita mengejutkan dunia. Ketika semua orang hidup untuk dirinya sendiri, kita siap untuk berbagi hidup dengan orang lain.
Setelah itu mengejutkan dunia. So, dengan cara itulah kerajaan Allah itu dinyatakan. Dengan cara itulah orang bisa merasakan pribadi Allah yang dinyatakan lewat kehidupan anak-anaknya. Saudara, maka sekarang pertanyaannya bukan sudahkah engkau menghasilkan buah itu? Tapi pertanyaan berikutnya adalah maukah saudara menjalani proses menghasilkan buah itu? Terlibat di dalam segala hal yang menolong saudara makin kenal Tuhan, makin diubah lewat pengenalan akan Tuhan itu. Saya ada satu nyanyian himne yang berjudul Tuhan kupancarkan keindahan. Di dalam bahasa Inggrisnya berjudul biarkanlah keindahan Yesus itu terlihat dalam hidupku. So, di dalam pujian ini mengatakan Tuhan kupancarkan keindahan. Kasih yang ajaib, kasih yang murni, biarlah itu kupancarkan. Budi bahasaku biarlah terus disucikan oleh Roh-Mu hingga sampai satu titik nanti aku memancarkan keindahan. So, biarlah ini juga menjadi kerinduan, menjadi doa dan menjadi tekad kita supaya hidup kita boleh memancarkan keindahan Tuhan lewat bahasa kita, lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita. Setelah itulah buah yang Allah nantikan di dalam kehidupan setiap anak-anak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.